institusi negara membantai 6 orang pemuda tidak bersalah, disergap di tengah jalan, diculik, disiksa, kemudian dibunuh dengan semena-mena. Kemudian itu mereka berlepas diri, dan ini adalah dilaksanakan oleh institusi negara. Nah, makanya saya katakan negara sudah berubah menjadi negara yang biadab. Jokowi itu dalangnya tuh. Betapa institusi ini menjadi, institusi Polri menjadi institusi yang terlaknat. Sumpah mubahalah orang tua para korban KM50, para syuhada FPI yang dibantai pihak kepolisian membuat orang tua para laskar 6 almarhum syuhada FPI bersumpah bahwasannya pihak kepolisian akan menjadi terlaknat selamanya. Kita lihat dulu videonya teman-teman semua. Institusi negara membantai 6 orang pemuda tidak bersalah, disergap di tengah jalan, diculik, disiksa, kemudian dibunuh dengan semena-mena. Kemudian itu mereka berlepas diri, dan ini adalah dilaksanakan oleh institusi negara. Nah, makanya saya katakan negara sudah berubah menjadi negara yang biadab. Jokowi itu dalangnya tuh. Betapa institusi ini menjadi, institusi Polri menjadi institusi yang terlaknat. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari korban pembantaian yang dikenal sebagai tragedi kemanusiaan KM50. Saya orang tuanya dari As-Syahid Faiz Ahmad Syukur, dan di sebelah saya ini orang tuanya dari As-Syahid Muhammad Suci Kadafi Putra bin Hendra Mulyana. Kami baru saja selesai bikin acara rutin di depan Komnas HAM, yaitu tahlilan KM50, yang setiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat, jam 1 sampai jam 3, itu kami melakukan tahlilan di depan kantor Komnas HAM, yang tujuannya adalah mendorong Komnas HAM untuk bekerja dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Kira-kira sampai kapan ini digelar? Kayaknya saya udah mengikuti hampir 3 kali kok nggak ada respon dari Komnas. Sampai kiamat, Pak, kita melakukan ini. Iya, sampai kita mati. Artinya kita terus, karena yang namanya dakwah itu tidak bisa berhenti, Pak. Itu apalagi dakwah ini adalah dakwah untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang sejak 7 Desember 2020 sudah menjadi bangsa yang biadab. Kita akan kembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Yaitu kapan? Ya ketika para pelakunya, baik itu eksekutor, dari eksekutor sampai dengan dalangnya, diseret ke pengadilan HAM. Barulah negara ini berdasarkan hukum. Barulah negara ini menjadi biadab, menjadi beradab kembali. Sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan sudah lenyap di bumi Indonesia semenjak 7 Desember 2020 ketika negara ini, institusi negara membantai 6 orang pemuda tidak bersalah, diculik, disergap di tengah jalan, diculik, disiksa, kemudian dibunuh dengan semena-mena. Kemudian itu mereka berlepas diri, dan ini adalah dilaksanakan oleh institusi negara. Nah, makanya saya katakan negara sudah berubah menjadi negara yang biadab. Gitu. Artinya kita ingin kembalikan negara ini menjadi negara yang beradab. Oleh sebab itu, sampai kapan? Saya nggak tahu. Makanya sampai negara ini menjadi beradab kembali, yaitu diseret semua pelanggar HAM tersebut, khususnya pelanggar HAM di kasus KM50, dan negara ini menjadi beradab, mungkin selesai tugas kita, Pak. Jadi dakwah itu tidak bisa selesai. Kita nggak tahu kapan goalnya. Ini kan kita melihat kemarin kalau pemerintahan Joko oke lah nggak lalu. Tapi apakah ada harapan gitu dari pemerintahnya si Bowo ini kira-kira menurut Bapak? Kalau harapan, Pak, di pemerintahan Jokowi pun kami berharap kepada Jokowi. Walaupun kami tahu dia dalangnya, Pak. Jokowi itu dalangnya tuh. Artinya orang yang bertanggung jawab, artinya terlibat dia di dalam tragedi KM50 ini. Karena waktu itu dia menjabat presiden. Demikian juga ketika sekarang presidennya Pak Prabowo. Ya kami berharap, punya harapan. Karena
seorang muslim tidak boleh berhenti berharap kepada siapapun. Tapi harapan kami bukan kepada manusia, harapan kami gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Somad. Jadi apabila ada pertanyaan bagaimana harapannya di masa Prabowo, ya kami gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa Jokowi, kami gantungkan harapan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak kira-kira. Ini kan ada prosedur yang harus dilakukan, misalkan memang kita tetap bergantung pada Allah, tapi ada prosedur. Bagaimana kalau misalkan apakah prosedur yang dilakukan saat presidennya si Joko dengan si Bowo itu sudah dilakukan? Ya terus Pak kita lakukan prosedur yang ada, yaitu kita sampaikan ketika Listio Sigit itu udah janji tuh, ya kan? Nanti kalau ada novum kita proses kembali, kita berikan novum. Itu kita artinya kita lakukan prosedur itu. Ini kita ada novum gitu, ya kita lakukan terus gitu. Prosedur kita jalani. Hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kami berada pada pihak yang benar dan mereka berada pada pihak An-Nisa ayat 93. Oh gitu. Ya, jadi paling tidak gini. Kapolri ini kan masih satu orang ini, yaitu si Listio Sigit. Nah, kemudian sekarang belum diganti. Apakah tidak ada upaya untuk mendesak gitu kepada baik kepada Bowo maupun kepada si Listio untuk mendesak mereka gitu? Ya itu kita lakukan Pak. Itu contohnya kita setiap hari Jumat kita di tahlilan KM 50. Tapi kan nggak efektif kayaknya kalau misalkan apa? Kayaknya nggak efektif. Apa? Lihat untuk tahlilan. Iya. Jadi Pak, penegakan hukum itu ada dua Pak. Ada hukum di muka bumi, ada hukum Allah yang di muka bumi sampai dengan akhirat. Hukum dunia akhirat. Jadi ada hukum dunia saja, ada hukum akhirat saja gitu. Ada hukum dunia akhirat. Dan kasus KM 50 ini hukum dunianya dipegang oleh orang-orang yang zolim. Kenapa saya katakan zolim? Lah gimana? Nggak zolim. Lah orang mereka bunuh, mereka siksa, mereka bantai, kemudian mereka berlepas tangan dari itu semua. Zolim nggak ini Pak? Nah, mereka penegak hukum. Penegak hukum apa? Penegak hukum zolim. Gitu ya kan? Nah, tapi kami tidak berkecil hati karena ada hukum dunia akhirat, yaitu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hukumnya? An-Nisa ayat 93 untuk mereka. Sekarang mereka semua sedang dihantam oleh surat An-Nisa ayat 93. Apa hantamannya? Masih hidup di dunia, tapi sudah dijanjikan kekal abadi di jahanam. Masih hidup di dunia, tapi hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hidup di dunia, tapi dijanjikan akan disiksa di dunia sampai akhirat. Masih hidup loh Pak. Iya. Okay. Jadi hukum Allah udah berjalan. Artinya ada contoh-contoh nggak yang bisa untuk pemirsa gitu ya, kira-kira hukum yang sudah mengena kepada mereka, terutama terhadap Mubahala Habib Rizik Syihab? Banyak Pak. Banyak. Artinya kalau kita perhatikan kehidupan mereka, siapa mereka yang saya maksud adalah mereka yang bertanggung jawab dan terlibat di dalam kasus pembantaian di KM 50 ini, kasus tragedi kemanusiaan KM 50 ini. Kalau kita perhatikan siapa saja mereka, yaitu pertama para intel-intelnya. Yang kedua, itu intel yang saya maksud adalah intel sebelum kejadian, intel pada hari H, dan intel pasca hari H. Kemudian komandan-komandan pengarah di lapangannya. Itu semua terlibat loh Pak, baik itu yang dari BIN maupun yang dari Polri. Eksekutornya, pendananya, aktor intelektualnya, dalangnya. Satu lagi dokter-dokter yang mengotopsi jenazah 6 syuhada tanpa izin keluarga. Itu semua terlibat. Dan mereka tahu apa yang terjadi gitu, karena mereka otopsi tuh. Kemudian para pendukung-pendukung pembantaian ini, baik dukungan dengan lisan, dengan tulisan, maupun dukungan dengan profesi dan jabatan. Itu ada tuh pengacara yang bela-bela mereka, ada membela para pembantai itu. Nah, jadi mereka itu semua yang terlibat
itu kalau kita perhatikan kehidupan mereka, Pak, mereka tersiksa di dunia. Ada yang nggak bisa tidur sampai sekarang kecuali minum obat tidur. Ada. Moses tahu. Iya, tahu. Kan Al-Quran berbicara. Iya, tapi Bukan aneh yang bicara. bukan. Artinya kan Bapak menyaksikan secara fisik. Di media kan tersebar luas. Oh, gitu ya. Di media, ya kan, silakan baca gitu di media. Betapa institusi ini menjadi institusi Polri menjadi institusi yang terlaknat. Betul. Sejak tanggal 7 Desember 2020 kebejatan mereka meningkat dan terungkap. Kejahatan mereka meningkat dan terungkap. Iya. Yang jahatnya mereka bahkan sama keluarga sendiri meningkat. Iya, itu mubahalahnya. Dan kita nggak bisa, walaupun kita nggak saksikan secara mata telanjang, secara fisik, tapi Al-Quran kabarkan. Kalau Al-Quran sudah berkata demikian, sudah pasti begitu. Tidak mungkin tidak. Itu. Kalau kita ragu, munafik kita, Pak. Kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, kafir. Kita beriman, percaya betul dengan Al-Quranul Karim. Tersiksa mereka dunia akhirat. Tambahan untuk penutup ada nggak kira-kira? Siapa saja kalian yang tidak terlibat, jangan coba-coba untuk ikut-ikutan terlibat, karena kalian akan hancur. Demi Allah kalian akan hancur. Terlibat dalam apa? Misalnya di medsos, kalian pura-pura ngedukung lain sebagainya, mendukung pembantaian tersebut. Itu hati-hatilah. Jangan coba-coba ikut campur, jangan coba-coba terlibat, karena mubahalah akan terus berproses menghantam siapapun yang terlibat. Kalian tahu, tulisan kalian, ucapan kalian akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini urusannya 6 nyawa orang beriman yang matinya dalam keadaan syahid dan tanda-tanda kesahitannya luar biasa banyaknya. Jadi hati-hati kalian. Kalau yang beragama Islam, kalau yang kafir terserah ente. Ente bebas kafir berbuat apa aja. Munafik bebas berbuat apa saja. Ini Anda sampaikan kepada kalian yang beriman kepada Allah. Iya, teman-teman semuanya, organisasi polisi ya teman-teman semua akan menjadi terlaknat karena sumpah mubahalah dari orang tua para syuhada FPI yang dibantai di KM 50. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum.